Mariupol dulu merupakan salah satu pemukiman terbesar di Ukraina Selatan, luasnya 94 mil persegi dan dihuni lebih dari 400.000 orang. Sebelum invasi Rusia, Mariupol adalah pusat perdagangan dan manufaktur utama bagi bisnis Ukraina, sambil juga menjadi tuan rumah resort tepi laut yang indah bagi para wisatawan. Namun, pada tahun 2022, bencana pun terjadi. Kota yang dulunya penuh dengan budaya dan sejarah kini hancur berantakan. Jadi, bagaimana sebenarnya hal ini bisa terjadi? Mariupol adalah salah satu lokasi pertama yang diserang oleh pasukan Rusia ketika invasi dimulai pada tanggal 4 Februari 2022. Kota pesisir yang dulunya tenang itu tiba-tiba menjadi panggung bagi pengepungan brutal yang berlangsung hingga tanggal 20 Mei. Sepanjang pertempuran ini, ribuan orang kehilangan nyawa dan banyak bangunan di Mariupol yang menampilkan arsitektur bersejarah ratusan tahun, hancur rata dengan tanah. Pengepungan Mariupol akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu upaya pertahanan paling sengit Ukraina selama seluruh perang Rusia-Ukraina yang tentu saja masih berlangsung pada saat video ini dibuat. Bagaimana konflik ini berlangsung? Apa yang terjadi ketika ribuan pasukan Rusia mengepung salah satu kota industri terpenting Ukraina? Dan bagaimana nasib Mariupol setelah pengepungan itu berakhir? Dalam video hari ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting selama pengepungan Mariupol untuk menjawab semua pertanyaan ini. Masih banyak lagi, selamat datang di Wars of the World. Meskipun Mariupol bukanlah salah satu kota terbesar di Ukraina, akses permukiman ini ke berbagai macam industri dan posisinya di pesisir membuatnya menjadi target yang menarik bagi pasukan Vladimir Putin. Ketika mereka pertama kali menginvasi Ukraina pada Februari 2022, kota ini pada saat invasi merupakan rumah bagi Azovstal Iron and Steel Works, salah satu perusahaan baja terbesar di negara itu. Jika Rusia berhasil merebut Mariupol, mereka bisa memperkuat sumber daya mereka sendiri dan sangat menghambat Mariupol milik Ukraina. Berkat pelabuhan dagangnya di selatan, kota ini sangat penting bagi keberhasilan ekonomi Ukraina dan pengambil alihan oleh Rusia akan menjadi bencana. Selain itu, jalur darat tanpa hambatan menuju Crimea akan terbuka. Pasukan Rusia dapat menguasai seluruh lalu lintas laut di Laut Hitam di sepanjang pantai selatan negaranya. Sebenarnya, pengepungan 22 bukan kali pertama Rusia terlibat dengan Mariupol. Milisi separatis dari Republik Rakyat Donetsk, sebuah wilayah Ukraina yang dianeksasi dan didukung oleh Rusia, mengambil alih kendali kota tersebut setelah serangkaian protes pro-Rusia pada tahun 14. Hanya 1 bulan kemudian, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali Mariupol, sementara pasukan dari Republik Rakyat Donetsk bergerak ke desa tetangga Novoazovsk. Namun, perjuangan belum selesai dan Republik kembali bergerak di akhir tahun 14 mencoba merebut kekuasaan dengan kekerasan lagi. Namun, Ukraina berhasil mempertahankan pemukiman tersebut. Setelah pertempuran ini, Republik Rakyat Donetsk mulai membombardir gedung-gedung di Mariupol dengan roket yang mendorong pihak Ukraina melancarkan serangan mendadak ke desa Shirohini yang dikuasai separatis. 4 bulan setelah serangan ini dimulai, Republik tersebut mundur dari desa itu dan selama beberapa tahun Mariupol bebas dari konflik. Ketegangan Donetsk dan Ukraina di Mariupol berakhir lewat perjanjian Minsk. Namun, penjaga pantai Dinas Keamanan Federal Rusia kembali memanaskan situasi pada tahun 18. Pada bulan November, perairan di sebelah selatan kota menjadi lokasi insiden Selat Kerch, di mana penjaga pantai Rusia menembaki dan menangkap 3 kapal angkatan laut Ukraina. Orang-orang Ukraina sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Mariupol ketika serangan itu terjadi, yang menyebabkan Ukraina sempat memberlakukan darurat militer.
Meskipun konflik besar-besaran tidak pecah, ketegangan sangat meningkat sejak awal tahun 2022. Sesaat sebelum invasi dan pengepungan berikutnya dimulai, Mariupol dipertahankan oleh pasukan darat Ukraina, Garda Nasional Ukraina, pasukan pertahanan teritorial Ukraina, dan marinir Angkatan Laut Ukraina. Ketegangan historis yang disebabkan oleh posisi strategis kota dan kedekatan permukiman dengan perbatasan Rusia membuat Ukraina mempertahankan posisinya dengan baik. Mereka sudah diperlengkapi sebaik mungkin untuk menghadapi serangan ke kota itu ketika Rusia akhirnya datang menyerang pada Februari 2022. Hari saat Rusia menginvasi Ukraina, melihat penembakan artileri di pinggiran Mariupol menjadi posisi strategis yang sangat penting untuk dikuasai oleh kedua belah pihak. Rusia telah menargetkan kota itu sejak awal perang. Untungnya tidak ada yang tewas dalam pengeboman awal ini, namun 6 orang dilaporkan terluka akibat ledakan ketika pasukan Rusia tiba di batas kota. 1 hari kemudian, mereka datang dari wilayah di sebelah timur yang dikuasai oleh Republik Rakyat Donetsk. Saat pasukan darat bergerak masuk, mereka menghadapi perlawanan awal dari para pembela yang ditempatkan di desa tetangga Pavlopil. Menurut sumber Ukraina, lebih dari 20 tank Rusia dihancurkan dalam baku tembak awal ini. Pasukan Pavlopil telah memberi sedikit waktu bagi Ukraina di Mariupol untuk bersiap menghadapi pengepungan yang akan terjadi. Sementara pasukan darat bergerak menuju Mariupol dari timur, armada Laut Hitam Rusia mendekati pelabuhan kota itu dari perairan di selatan. Kapal-kapal Rusia mulai membombardir wilayah pesisir di sebelah barat Mariupol, sementara marinir infanteri Angkatan Laut menyerbu pantai untuk mendekati kota dari sisi yang berlawanan. Selama beberapa hari berikutnya, Rusia terus membombardir kota itu dengan tembakan artileri yang menyebabkan kematian beberapa warga sipil. Sementara itu, pasukan Ukraina di Mariupol mulai berusaha menghalau penyerbu di perbatasan permukiman. Pada tanggal 8 Februari 2022, pasukan Rusia telah sepenuhnya mengepung Mariupol dan pengepungan secara resmi telah dimulai. Pada malam tanggal 8, pasukan Rusia berhasil memutus sebagian besar akses internet Mariupol, serta listrik dan gas membuat kota itu gelap gulita dan sebagian besar tidak mengetahui berita apapun dari dunia luar. Kepanikan mulai menyebar di antara ribuan warga yang terjebak di dalam kota yang terkepung itu. Saat militer Ukraina mulai mempertahankan posisi mereka dengan sengit dan warga sipil di dalam kota berusaha melarikan diri. Laporan pada tahap pertempuran ini menyatakan penembak jitu Ukraina menewaskan Mayor Jenderal Rusia Andrei Sukhovetsky dari pasukan lintas udara. Sementara Sukhovetsky tewas pada tanggal 8 Februari, kemungkinan besar hal itu terjadi di dekat Kiev atau Hostomel saat Angkatan Darat Gabungan ke-41 yang dipimpinnya mencoba untuk maju lebih jauh ke dalam negeri. Pada tanggal 2 Maret, tidak ada lagi peluang untuk melarikan diri dari kota Mariupol. Orang-orang yang terjebak di dalam kota secara aktif dihalangi untuk keluar oleh pasukan Rusia di pinggiran kota, dan laporan tentang pemadaman air mulai menimbulkan kekhawatiran. Penembakan artileri Rusia dimulai lagi, dan ketika tembakan artileri menghujani lingkungan-lingkungan di Mariupol, ratusan warga sipil kehilangan nyawa mereka pada tanggal 4 Maret. Wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, mengumumkan bahwa kotanya sangat kekurangan air dan persediaan medis setelah penembakan rumah sakit Ukraina. Dia putus asa meminta evakuasi warga dan tambahan dukungan militer. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Maret, gencatan senjata sementara diusulkan untuk dimediasi oleh Komite Internasional Palang Merah untuk membantu 200.000 warga Mariupol melarikan diri dari kekacauan. Jeda pertempuran diumumkan dari pukul 11 siang hingga 4 sore agar pengungsi bisa pergi. Dan sebuah koridor kemanusiaan didirikan menuju kota Zaporizhia di Ukraina Tenggara pada pukul 11 siang. Warga sipil yang putus asa dan panik bergegas menuju pintu masuk koridor, tetapi mereka terpaksa kembali karena tembakan artileri Rusia kembali menghujani mereka lagi. Dilaporkan dari 200.000 pengungsi yang diharapkan, hanya 17 orang yang berhasil keluar dari Mariupol hari itu.
Keesokan harinya, upaya evakuasi kedua mengalami hasil yang sama buruknya, dan Palang Merah mulai melaporkan tingkat keparahan situasi bagi para pengungsi yang terjebak di Mariupol. Lebih dari 700.000 warga sipil telah ditinggalkan tanpa pemanas di musim dingin Ukraina yang membekukan, dan banyak orang mulai kehabisan air pada akhir bulan Maret. Cukup banyak warga Ukraina yang kehilangan nyawa akibat penembakan, sehingga para pekerja kota mulai menggali kuburan massal untuk menampung para korban. Mereka yang berhasil menghindari penembakan kini terpaksa mencairkan salju tebal di luar rumah mereka untuk mendapatkan air. Saat tembakan berat terus terjadi di pinggiran kota, para tentara Ukraina bertempur dengan segala yang mereka miliki ketika pasukan Rusia semakin memperketat cengkeraman mereka di Mariupol. Namun pengepungan itu baru saja dimulai. Pertengahan Maret, pasukan Rusia makin mendekati kota dan memperketat cengkeraman di Mariupol, dan memberikan tekanan yang sangat besar kepada pasukan Ukraina yang terjebak di dalam kota ini menjadi kunci keberhasilan pengepungan mereka. Mereka bertujuan untuk secara perlahan melumpuhkan pasukan Ukraina dari sumber daya penting, memutus pasokan pemanas dan akses air di seluruh sisa kota. Jika pembela hanya punya akses listrik terbatas di pesisir Ukraina yang dingin, akan lebih banyak pejuang jadi tidak efisien. Meski Rusia maju, pasukan Ukraina tetap bertempur sekuat tenaga. Dengan tembakan artileri, mereka menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang mendekat ke pusat Mariupol. Evakuasi warga sipil, terutama warga Yunani dan Turki, diatur dengan baik. Dengan bantuan para pekerja bantuan kemanusiaan ini sangat penting untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa warga Mariupol. Pada tanggal 14 Maret, dilaporkan bahwa lebih dari 450 ton paket bantuan telah dibawa ke dalam kota. Lebih dari 160 kendaraan berisi warga sipil yang melarikan diri berhasil keluar dari pinggiran kota. Keesokan harinya, sebuah keberhasilan yang cukup besar berhasil diraih oleh warga Mariupol. 20.000 warga sipil berhasil meninggalkan kota saat 4.000 kendaraan membawa mereka ke lokasi yang lebih aman di luar batas kota. Saat pasukan Rusia maju, pasukan Ukraina yang mempertahankan pinggiran kota berhasil menghabisi beberapa target Rusia yang cukup terkenal. Kapten Alexei Glushak dari Glavnoye Rasvedivatelnoye Upravlenie Rusia tewas tak lama setelah pasukan Rusia mulai maju. Sementara Mayor Jenderal Oleg Mityaev yang memimpin divisi senapan bermotor ke-150 ditembak saat pasukannya mencapai pinggiran kota. Para penjajah membalas dengan keras menggunakan serangan udara untuk menargetkan gedung-gedung di Mariupol, khususnya yang digunakan sebagai tempat berlindung oleh warga sipil yang mengungsi. Serangan pada tanggal 16 Maret di Teater Drama Regional Donetsk menewaskan ratusan pengungsi dan tentara yang berlindung di sana. Pasukan Rusia dari Republik Rakyat Donetsk berhasil merebut bandara Mariupol 2 hari kemudian. Kemudian, pada tanggal 20 Maret, Rusia mengajukan permintaan resmi agar Ukraina menyerah. Dan mereka mengharapkan jawaban pada pukul 2 pagi keesokan harinya, namun tawaran mereka dengan cepat ditolak. Pertempuran terus berlanjut tanpa henti, dan Ukraina mendapatkan dukungan udara sebagai bagian dari operasi koridor udara. Operasi ini menyaksikan kedatangan helikopter Mil-Miveo ke pabrik baja Azovstal, tempat banyak tentara berkumpul untuk mempertahankan kota. Helikopter-helikopter ini membawa rudal Stinger dan Javelin, serta sistem internet pengganti untuk militer di dalam kota. Operasi ini juga memungkinkan hampir 90 tentara Ukraina yang terluka melarikan diri dari kota. Namun, helikopter awal akhirnya ditembak jatuh pasukan Rusia. Dilaporkan 90% helikopter yang dikirim untuk menyediakan pasokan dan mengevakuasi yang terluka dari Mariupol dihancurkan oleh tembakan tank dan artileri tembakan. Namun demikian, upaya evakuasi tetap berlanjut meskipun risiko yang semakin besar. Pasukan darat Rusia berhasil menembus kota pada tanggal 4 Maret, tepat setelah wali kota Boychenko dievakuasi atas perintah dinas khusus. Pasukan Rusia memulai dengan merebut wilayah di sekitar Gereja Ortodoks Perlindungan Bunda Maria, tempat para tentara akan menempatkan diri sebelum melanjutkan serangan setelah mereka berada di dalam kota.
Pasukan Rusia mulai menyebarkan rumor palsu kepada warga sipil Mariupol, mengklaim bahwa Odesa, kota pelabuhan utama Ukraina, telah direbut dalam upaya untuk melemahkan semangat penduduk. Ketika militer Rusia berhasil maju ke pusat Mariupol, situasinya tampak sangat genting bagi para tentara Ukraina yang sedang mempertahankan tanah air mereka. Boychenko yang melaporkan dari luar batas kota menyerukan evakuasi total dan pada tanggal 8 Maret telah mengonfirmasi bahwa Mariupol berada di tangan para penjajah. Dia menyebut sekitar 5.000 orang tewas selama pengepungan itu dan menyatakan bahwa 20.000 hingga 30.000 warga Mariupol telah dikumpulkan dan dikirim ke kamp-kamp di wilayah Rusia. Begitu pasukan Rusia benar-benar memasuki pusat kota, mereka tidak butuh waktu lama untuk merebut serangkaian gedung utama. Mereka mulai dari gedung administrasi di distrik Kalmiuski, lalu merebut markas militer utama di kota. Dalam beberapa hari pertama bulan April, mereka juga berhasil merebut gedung Dinas Keamanan Ukraina di tengah Mariupol dan pertempuran di pusat kota mulai mereda. Orang Rusia sekarang telah membagi pasukan Ukraina menjadi 3 kantong terpisah. Satu di utara di pabrik baja Ilich Mariupol, satu di selatan dekat pelabuhan, dan satu lagi terjebak di pabrik baja Azovstal di tenggara. Kelompok Ilyich berusaha bersembunyi dari orang Rusia yang maju ke kota, namun tetap ketahuan. Saat mulai ditembaki hebat, mereka mencoba melarikan diri ke lokasi baru. Mereka tercerai-berai karena kekacauan, tetapi beberapa berhasil bergabung dengan yang bertempur di pabrik baja Azovstal. Azovstal dikepung pasukan Rusia dan pabrik Ilyich direbut pada 13 April. Hari itu, Rusia berhasil merebut pelabuhan laut komersial Mariupol. Dan sejumlah kecil pejuang Ukraina yang tersisa di kota bersama dengan warga sipil yang tidak dapat keluar saat upaya evakuasi dilakukan. Pada saat pasukan Rusia memasuki pusat kota, para tentara Ukraina sudah kelelahan dan kelaparan. Seluruh kota kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi paling dasar sekalipun, apalagi di masa perang. Laporan segera mulai bermunculan tentang perlakuan buruk terhadap warga sipil oleh pasukan Rusia ketika mereka memasuki kota. Rumah sakit, pemukiman, dan tempat perlindungan dibom artileri Rusia, menewaskan ratusan orang tak bersalah. Sementara pasukan Rusia di darat dituduh menjarah rumah, menyerang warga sipil, dan menghalangi akses bantuan kemanusiaan. Tuduhan lain yang belum dikonfirmasi menyebut pasukan Rusia memakai senjata kimia tak diketahui asalnya untuk menyerang pasukan Ukraina saat pengepungan, menimbulkan masalah pernapasan bagi pejuang di dalam kota. Pada tanggal 15 April, kelompok pejuang Ukraina terbesar yang belum menyerah terbunuh atau dievakuasi dari Mariupol bersembunyi di pabrik baja Azovstal. Kompleks metalurgi besar peninggalan era Soviet ini merupakan posisi pertahanan strategis. Jika Anda akan terjebak dimanapun di kota saat bertahan dari penjajah, ini adalah salah satu tempat terbaik untuk berada. Bengkel di dalamnya tahan serangan udara dan tata letak pabrik memberi banyak tempat persembunyian. Jika pasukan Rusia berhasil menembus pusatnya, sementara pasukan Ukraina yang terjebak di dalam memanggil bala bantuan, pasukan Rusia mulai melancarkan serangan mereka. Sebelum tiba di gerbang pabrik baja Azovstal, pasukan Rusia bergerak mengelilingi Mariupol, menyapu sisa-sisa kantong perlawanan terakhir yang ada di dalam kota. Mereka berhasil menguasai markas Garda Nasional Kota dan beberapa pelabuhan strategis di sepanjang garis pantai. Mendekati pabrik, pasukan Ukraina melakukan upaya evakuasi terakhir. Sekitar 500 tentara yang masih bertempur di pelabuhan dibawa masuk ke pabrik baja, sementara mereka yang berjaga di Azovstal memberikan tembakan perlindungan. Rusia kini telah membersihkan hampir seluruh kota dan mengklaim hanya pasukan Ukraina yang bersembunyi di Azovstal yang tersisa. Beberapa ratus tentara terakhir ini menolak lagi tawaran Rusia untuk menyerah, dan di tengah ancaman kematian serta kehancuran, mereka terus bertempur.
Setelah Rusia mengepung pabrik baja Azovstal, mereka menerima perintah langsung dari Vladimir Putin untuk tidak menyerbunya. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk menunggu tentara Ukraina yang terjebak di dalam, memaksa mereka kehabisan semua persediaan yang tersisa. Sebelum pengepungan, ratusan warga sipil sudah masuk ke pabrik itu dan kini terjebak bersama tentara yang tersisa. Pejabat Ukraina menilai ini sebagai pengakuan Rusia bahwa mereka gagal merebut pabrik dengan senjata. Sementara, para ahli internasional yang mengamati konflik tersebut berkomentar bahwa upaya untuk menyerbu pabrik itu akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Rusia segera mendekat, kadang hanya 20 meter dari pabrik untuk memulai blokade, namun pertempuran jarang terjadi. Jika ada pertempuran, itu benar-benar terjadi. Serangan udara kembali dilanjutkan pada tanggal 3 April dengan pasukan Rusia mengerahkan sebanyak mungkin kekuatan tembak ke arah lawan tangguh mereka. Meski situasi kacau, para tentara tetap bertahan. Dan mereka bahkan berhasil menerima paket pasokan yang dikirimkan dari helikopter yang mendekati pabrik tersebut di bawah kegelapan malam itu. Namun, pasokan yang baru diterima ini tidak bertahan lama bagi para tentara Ukraina dan hanya dalam beberapa hari saja mereka kembali kekurangan makanan dan air. Di atas semua itu, situasi mereka semakin memburuk ketika serangan udara Rusia meningkat ke tingkat kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan pembom taktis supersonik menghujani neraka dari atas. Tentara Ukraina yang terjebak di pabrik itu berusaha mempertahankan posisi, sementara Rusia terus mengirim kekuatan tembak besar ke arah mereka. Pada akhir April, Parlemen Ukraina Verkhovna Rada menyatakan kondisi warga sipil yang terjebak di kota itu telah mencapai tingkat zaman pertengahan. Dan karena runtuhnya sistem kesehatan dan kurangnya air minum bersih, orang-orang ini berada pada risiko tinggi terkena penyakit. Dewan Kota Mariupol segera memperingatkan tentang epidemi mematikan yang bisa muncul dari Mariupol jika warga mereka tidak dievakuasi. Kekhawatiran muncul bahwa wabah kolera terjadi akibat memburuknya kondisi hidup di kota. Evakuasi warga sipil tersisa dari pabrik baja Azovstal segera dilakukan, dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Internasional Palang Merah. Koridor kemanusiaan lain didirikan untuk memastikan keberangkatan yang aman bagi warga Mariupol yang mengungsi dan berusaha meninggalkan kota mereka yang hancur. Pengungsi pertama mulai keluar dari kompleks pabrik pada 13 April. Namun, ini tak banyak mengurangi sekitar 1.000 orang yang diperkirakan masih di dalam pabrik. Pembicaraan segera dilakukan untuk melanjutkan evakuasi skala lebih besar. Namun, muncul kekhawatiran bahwa jika evakuasi skala besar dicoba, militer Rusia akan mengabaikan gencatan senjata yang telah disepakati dan terus melancarkan serangan udara saat para warga sipil berusaha keluar dari batas kota. Sebentar kemudian, pengepungan masuk bulan terakhir dan sekitar 100 warga sipil berhasil dievakuasi dari pabrik baja itu melalui koridor kemanusiaan yang dibentuk oleh para pekerja bantuan. Pada tanggal 2 Mei, tampaknya yang mengejutkan pihak Ukraina, pasukan Rusia mulai mundur. Bagi Rusia, tampaknya mereka berhasil menempatkan lawan di posisi yang diinginkan hanya lewat serangan udara. Banyak tank dan tentara darat meninggalkan Mariupol pada tahap ini untuk bergabung dalam invasi di tempat lain di Ukraina. Namun, cukup banyak yang ditinggalkan untuk membuat pelarian dari Azovstal menjadi mustahil. Pada 3 Mei, sisa pasukan Rusia mulai menyerbu pabrik itu. Pengepungan telah berakhir dan perlawanan terakhir pasukan Ukraina baru dimulai. Bukan hal yang mudah bagi pasukan Rusia untuk menyerbu pabrik baja itu, bahkan ketika banyak tentara Ukraina di dalamnya menderita kelelahan, kehausan, dan kelaparan. Para pembela memberikan perlawanan sengit saat pasukan Rusia mencoba menerobos ke dalam pabrik, dan pertempuran yang terjadi pun sangat berdarah. Prajurit Ukraina bergerak menuju jaringan terowongan di bawah Azovstal, tetapi para penyerang mereka sudah diberitahu tentang lokasi mereka. Pada 5 Mei, pasukan Rusia menyerbu terowongan ini, memicu baku tembak jarak dekat yang intens. Dilaporkan, seorang teknisi listrik Ukraina telah memberikan informasi tentang terowongan tersebut kepada Rusia, namun kebenaran klaim ini tidak dapat diverifikasi.
Kemudian pada hari itu, pasukan Rusia mulai meledakkan bom vakum termobarik di sekitar lokasi pabrik. Bahan peledak ini bekerja dengan melepaskan awan gas yang menyala, menciptakan ledakan yang bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Orang-orang Ukraina yang bertempur di terowongan akan menghadapi luka bakar parah dan ledakan dari serangan ini, tetapi mereka tetap bertahan sampai akhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengabari pejuang terakhir di Mariupol bahwa penyerahan diri telah diizinkan. Di bawah gempuran pemboman yang intens, tembakan senjata, serangan artileri, dan serangan udara yang terus-menerus membombardir mereka, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Sementara rencana untuk menyerah mulai dijalankan. Para pekerja bantuan kemanusiaan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin warga sipil Ukraina dari pabrik baja Azovstal. 500 pengungsi dievakuasi ke lokasi aman pada 6 Mei. Pada tanggal 7, pemerintah Ukraina mengumumkan semua wanita, anak-anak, dan lansia di pabrik telah dievakuasi. Beberapa hari berlalu dan pasukan Rusia masih mempertahankan pengepungan mereka terhadap pabrik baja tersebut. Lebih dari 1.000 tentara Ukraina masih terjebak di dalam menunggu instruksi selanjutnya. Serhiy Volinsky, Komandan Brigade Marinir Terpisah ke-6 pada 8 Mei dikabarkan berkata, "Saya berharap kekuatan yang lebih tinggi menemukan cara menyelamatkan kami." Rasanya seperti saya terjebak dalam acara realitas yang mengerikan di mana tentara Amerika Serikat berjuang demi hidup kami dan seluruh dunia menonton episode menarik ini. Rasa sakit, penderitaan, kelaparan, kesengsaraan, air mata, ketakutan, kematian, semuanya nyata. Perwakilan militer Rusia menerima penyerahan diri mereka yang terjebak di pabrik baja Azovstal pada tanggal 9 Mei. Hingga tanggal 12, Rusia terus melancarkan serangan mereka dan para tentara Ukraina tetap terjebak di dalam pabrik tersebut. Pada tanggal 16, para pembela tidak tahan lagi dan 9 perwakilan dipilih untuk keluar dari pabrik tersebut. Menghadapi senjata Rusia hanya dengan bendera putih, penyerahan diri secara resmi dilakukan. Tak lama kemudian, tentara yang terluka dibawa dari Azovstal ke Novoazovsk yang dikuasai Republik Rakyat Donetsk untuk mendapatkan perawatan medis. Banyak tentara ini segera dianggap tawanan perang dan Zelensky meyakinkan rakyatnya bahwa segala upaya akan dilakukan untuk memulangkan mereka. Namun meskipun semua ini, tidak semua orang Ukraina di Azovstal setuju untuk menyerah di sana. Dan kemudian, ratusan tentara Ukraina yang terluka atau menyerah telah dievakuasi dari pabrik itu, sementara ratusan lainnya memilih tetap tinggal. Hal ini memicu tanggapan dari Vladimir Putin. Putin mengeluarkan pernyataan yang memberitahu para pejuang yang tersisa bahwa siapapun yang memilih untuk menyerah sekarang akan diperlakukan, kutip, sesuai dengan standar internasional. Ketika Rusia akhirnya mengambil alih kota itu, mereka yang terjebak di dalam tetap memilih untuk tidak menyerah. Hal ini mendorong pasukan Rusia untuk kembali melakukan penembakan artileri dan serangan udara sekali lagi dalam upaya terakhir untuk mendorong para pejuang agar menyerah. Beberapa perwira militer Ukraina berpangkat tinggi tetap berada di dalam pabrik itu dan akhirnya memilih untuk menyerah pada tanggal 20 Mei ketika penembakan dan serangan udara menjadi terlalu berat untuk ditahan. Pada tanggal 20 Mei, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pabrik baja Azovstal beserta kota Mariupol kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Pada saat kota itu menyerah, Rusia telah mengambil lebih dari 2.000 tawanan perang Ukraina hanya dari Azovstal saja. Saat Rusia dan Republik Rakyat Donetsk menduduki Mariupol, mereka mulai mengubah kota itu yang sebelumnya pusat budaya dan perdagangan berkembang menjadi seperti yang digambarkan oleh Associated Press sebagai upaya, kutip, untuk menghapus semua jejak Ukraina dari Mariupol. Pasukan menyapu kota itu sekali lagi, merobohkan bangunan-bangunan yang rusak dan mengusir warga sipil yang masih tersisa yang terus mencari perlindungan di kota asal mereka yang telah hancur. Pabrik baja Azovstal dihancurkan pasukan Donetsk, sementara Rusia membuka kembali pelabuhan yang direbut pada akhir bulan itu. Sisa Mariupol mulai menjadi Rusia seperti keinginan para pemenang. Pembawa acara televisi dan radio mulai berbicara dalam bahasa Rusia.
Nama-nama jalan diganti dengan yang digunakan pada era Uni Soviet dan anak-anak diajarkan di sekolah menggunakan kurikulum Rusia. Saat pasukan Rusia menyisir Mariupol yang baru direbut, mereka menghadapi perlawanan kecil namun kuat dari pasukan Ukraina. Sisa-sisa militer Ukraina di kota itu berusaha melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan diri, tetapi kerusakan sudah terjadi. Pada tanggal 2 Mei, semua tentara Ukraina yang tersisa di Mariupol dikumpulkan dan ditangkap sebagai tawanan perang oleh militer Rusia. Beberapa dari tawanan ini akan ditempatkan di penjara oleh Nivka di wilayah Donetsk, di mana terjadi ledakan yang menewaskan 3 orang dan melukai 75 orang. Pada bulan Juli 2022, tidak jelas bagaimana tepatnya ledakan ini terjadi, karena baik pihak Ukraina maupun Rusia saling menyalahkan satu sama lain. Setelah pengepungan Mariupol, kondisi warga sipil di kota itu sangat memprihatinkan. Wabah kolera yang diduga muncul April dikonfirmasi wali kota Boychenko pada 11 Juni. Dan penyebaran penyakit semakin parah karena banyaknya mayat yang berserakan di jalanan-jalanan. Setelah merebut kota itu, Rusia memberlakukan karantina untuk membatasi penyebaran kolera. Namun, kekhawatiran dari pejabat medis masih menyatakan bahwa penyakit tersebut bisa mulai menyebar keluar wilayah kota jika kondisi terus tidak membaik. Boychenko telah vokal menyuarakan kekhawatirannya sejak kota tersebut jatuh ke tangan Rusia, dengan mencatat bahwa puluhan ribu warga yang masih tinggal di Mariupol bisa berisiko terkena kolera dan disentri. Dia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pejabat Rusia tidak melakukan cukup upaya untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang masih tinggal di Mariupol setelah pengepungan berakhir. Sumber Rusia mengklaim bahwa lebih dari 4.000 tentara Ukraina telah tewas di Mariupol hingga saat pertempuran dimulai di pabrik baja Azovstal. Pihak Rusia juga melaporkan bahwa mereka telah menangkap hampir 4.000 tawanan perang secara keseluruhan, dan angka-angka ini juga dikonfirmasi oleh pejabat Ukraina. Meskipun memang benar telah terjadi pertukaran tawanan sejak jatuhnya Mariupol, masih banyak yang tetap ditahan di kedua belah pihak. Di sisi lain, Ukraina melaporkan bahwa mereka telah menewaskan 6.500 tentara Rusia selama pengepungan tersebut selama 4 bulan berlangsung. Sekitar 8.000 tentara Rusia dikerahkan ke Mariupol, sedangkan sekitar 14.000 warga Ukraina berupaya mempertahankan posisi mereka. Sementara jumlah korban tewas sipil selama pengepungan Mariupol berbeda-beda menurut sumber. Laporan Ukraina mengklaim kerugian antara 2.000 hingga 87.000, sementara Human Rights Watch menyatakan bahwa setidaknya 8.000 korban sipil jatuh. Setelah pendudukan Rusia, pasukan Ukraina telah berupaya untuk merebut kembali kendali atas Mariupol. Pada akhir Mei, tepat setelah kota tersebut jatuh, pasukan Ukraina mulai melancarkan serangan rudal balasan ke posisi Rusia di pinggiran Mariupol. Sumber Ukraina mengklaim bahwa serangan rudal ini menewaskan lebih dari 500 tentara Rusia selama 4 hari pelaksanaannya. Rudal juga menghantam pusat kesehatan Yalta serta pabrik baja tempat pasukan mereka sendiri sebelumnya berlindung sepanjang pengepungan. Sampai 26 Mariupol tetap dikuasai pasukan Rusia. Meskipun kota telah berupaya dibangun kembali setelah pendudukan, sebagian besar kehancuran akibat pengepungan masih tersisa. Banyak penduduk Mariupol yang terus menghadapi situasi sulit setiap harinya. Masalah pasokan air dan makanan masih berlanjut dan banyak warga sipil bertahan di gedung-gedung yang sebagian hancur. Masa depan Mariupol dan orang-orang yang tinggal di sana masih belum pasti. Pengepungan itu memberikan pukulan besar mungkin tak bisa diperbaiki pada budaya dan sejarah kota. Awal 2022 terjadi banyak konflik mengerikan di Ukraina, namun pengepungan ini mungkin yang paling brutal. Ukraina memberikan perlawanan sengit menghadapi para penjajah mereka, dan Rusia menggunakan taktik tekanan tinggi untuk menunggu mereka menyerah, seperti yang akhirnya terjadi. Prajurit-prajurit Mariupol tidak mampu bertahan menghadapi serangan udara yang terus-menerus, kemajuan pasukan Rusia di darat, dan kenyataan bahwa mereka dengan cepat kehabisan makanan dan air. Tidak diketahui apa yang akan terjadi pada Mariupol di masa depan atau bagaimana perang Rusia-Ukraina pada akhirnya akan berakhir.
Namun untuk saat ini, kota tersebut berada sepenuhnya di tangan para penyerangnya. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda merasa video ini informatif, silakan tinggalkan suka atau komentar di bawah. Semua konten kami, mulai dari riset dan penulisan naskah hingga editing dan narasi, sepenuhnya dikerjakan oleh manusia tanpa menggunakan AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng agar mendapat notifikasi video Wars of the World berikutnya. Terima kasih telah menonton.